Hari ini aku punya cerita. Ceritanya tuh, kan hari ini kami ada meeting kasir. Jadi semua kasir maupun admin itu kumpul di kantor pusat. Jadi kan kami sharing tentang sistem yang mau kami jalankan, yaitu sistem akurat. Jadi itu untuk data-data nasabah yang digunakan untuk mempermudah nasabah atau mempermudah juga untuk transaksi. Itu guys. Jadi tadi kami bahas tentang program baru sistem yang digunakan di perusahaan kami. Jadi kan hari ini guys, ceritanya singkat aja. Tadi admin kan pas penjelasan tentang sistem itu mereka nggak turun ya guys ya, mereka hanya turun pas udah sekitar jam 4 sore, bukan jam 3 sore gituan. Setelah bahas sistem, mereka turun ke bawah untuk meeting khusus kasir dan admin gitu tentang inputan terbaru mereka ya. Jadi adalah beberapa kasir yang ngasih masukan mengenai inputan kami yang kurang tepat. Jadi mereka itu kayak nggak mau terima pendapat itu guys. Mereka mau itu apa yang mereka bilang itu selalu benar. Jadi mereka punya alasan, banyak banget lah alasan orang itu yang nggak masuk, menurutku sih nggak masuk akal, tapi ya kayak AED gitu. Dia tapi itu kayak dia merasa apa yang dibilang admin itu ya itu dia selalu membela orang itu gitu, walaupun sebenarnya apa yang mereka sampaikan itu kurang tepat. Ya namanya juga orang itu pintar ngomong ya guys ya. Jadi setelah itu kan kami diminta satu-satu untuk memberikan pendapat tentang kalau outlet kami atau teman-teman karyawan yang ada di tempat kerja kami. Setiap admin itu turun, pembahasannya pasti itu terus cari masalah baru. Jadi kan ini kita terpotong sedikit tadi ya, ada lewat-lewat. Jadi setelah itu kasir memberikan pendapatnya masing-masing mengenai teman-teman mereka, rekan-rekan kerja mereka di outlet. Tapi kalau aku sendiri tadi menanggapi hal seperti itu sudah nggak hal yang biasa ya, karena dari tahun ke tahun pasti aja ada pembahasannya tentang itu, cari-cari kesalahan. Jadi sebenarnya adalah kekurangan yang nggak aku suka sama teman kerjaku yang satu toko sama kerjaan aku. Cuman aku nanggapinya ya udahlah, selagi masih bisa diatasi dan selagi masih bisa dibicarakan di tempat kerjaannya, aku sih kalau ada dimintai keterangan seperti itu, aku mending untuk tidak berbicara keburukan teman aku yang ada di toko ya. Soalnya aku pasti paham banget di posisinya mereka ketika aku menjelaskan tentang apa kekurangan mereka, otomatis kan mereka nanti akan ditegur gitu kan. Jadi aku nggak mau orang itu juga kayak dapat masalah lah gitu. Ya udahlah, aku mikirnya itu bukan hal yang inilah yang fatal gitu menurut aku. Cuman kalau ditanyai tadi, ya pendapat aku ya seadanya aja. Aku bilang teman-teman kerja aku baik,
uh, juga pekerjaan kami di toko juga bagus, ya kan. Ya memang sih kalau membicarakan tentang kekurangan pasti ada aja guys, itu nggak akan bisa 100% bagus. Cuman ya selagi masih bisa diatasi dan tidak menjadi masalah yang terlalu besar untuk dibahas, jadi menurut aku tidak perlu menceritakan keburukan atau kekurangan teman aku di semua orang ya, karena aku tahu sendiri kalau aku bilang seperti itu nanti pasti mereka bisa aja dapat teguran gitu, dan itu bukan hal yang sepele. Jadi kalian makan roti ya guys, ini roti yang ada di Bodomoro aku beli tadi. Jadi setelah dibahas oleh kasir satu-satu gimana pendapat mereka tentang teman-teman mereka di toko, ya menurut aku sih nggak apa-apa kalau memang menurut mereka harus perlu dibicarakan di satu outlet, di satu meeting itu ya nggak masalah. Kalau misalnya teman rekan kerjanya itu sudah diberitahu di toko tapi tidak mendengarkan, dan akhirnya itu mengganggu mereka juga ya. Jadi menurut aku nggak salah juga sih kalau kasir itu menghilangkan ini ya, kalau mereka membicarakan pendapat mereka tentang teman-teman kerja mereka, itu sih hal yang wajar ya. Kalau misalnya mereka udah nggak bisa lagi nih, satu-satunya cara harus minta pendapat atau minta solusi dari kepala perusahaan gitu. Jadi itu kepala perusahaan itu juga bisa menegur karyawan yang bermasalah itu. Jadi aku sih nggak jadi masalah juga sih kalau misalnya mereka juga ngasih pendapat. Tapi kalau aku sendiri, karena aku nengok teman-temanku di toko juga bagus-bagus saja, walaupun ada kekurangan ya tidak begitu besar masalahnya. Yang fatal ya aku nggak mau membicarakan keburukan mereka gitu. Terus terakhir nih, setelah satu-satu nih para kasir itu udah ngomong tadi, kemudian kepala perusahaannya juga ngomong bahwa iya seperti ini, nanti saya sampaikanlah kepada kepala outletnya yang seperti ini, ada karyawan-karyawan lain. Oke. Dia memberikan solusi yang baik gitu. Terus ada nih kepala perusahaan itu bilang ada lagi yang mau menyampaikan keluhannya gitu atau apa gitu. Terus ini si adminnya ini ngomong, namanya Lisbeth, dia bilang kayak gini, Lisbeth ini ngomong sama direktur lah, kepala perusahaannya itu, dia bilang kayak gini, Pak, ini di sini ada salah satu kasir atau karyawan yang ini Pak, yang memblokir saya sama bukan hanya saya Pak, tapi ada juga si Desi, dia juga blokir itu. Terus kan aku juga pakai pura-pura shock kan, siapa ya aku bilang kayak gitu. Tapi ya jujur aja memang aku karena aku blokir dia karena menurut aku sih dia nggak penting ya. Dia juga kayak orangnya itu kayak cari muka gitu guys. Dia selalu orangnya itu terlalu cari validasi atau cari kesalahan orang lain gitu, tanpa dia kayak seakan-akan jadi korban terus lah gitu. Dia nggak pernah jadi pelakunya, padahal sumber masalahnya di dia
Jadi aku nggak mau bahas itu dulu, aku mau bahas tentang cerita di meeting kami tadi guys. Jadi siapa ini, si Lisbeth ini ngomong kan, dia bilang gini, Pak tadi ada yang memblokir itu lah, dia bilang kayak gitu, saya diblokir Pak di pesan gitu, jadi mengganggu pekerjaan bla 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 bla, bilangnya kayak gitu, mengganggu pekerjaan. Pikirku, lagian aku ngeblok dia itu dari nomor pribadi, bukan nomor dari HP toko, yang mengganggu pekerjaan dia. Lagian kalau aku WA pribadi pun nggak terganggu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Aku nggak pernah ngechat dia, dia nggak pernah ngechat aku tuh. Tapi memang aku kayak ngeblokir dia itu kayak memang aku nengoknya kayak nggak penting gitu lah pokoknya. Pokoknya aku nggak suka lah. Kita berhak ya untuk memblacklist atau mengkat seseorang itu yang sudah masuk ke dunia kita, sudah masuk ke kehidupan kita yang menurut kita itu fatal. Jadi aku ngeblokir dia itu bukan karena nggak ada alasan, aku punya alasan tertentu, dan itu dia melakukan hal-hal yang belum dugaan ya, kayak sifat iri dengkinya itu sama aku itu dia bawa dalam pekerjaan gitu. Terus Pak Edi bilang gini, Pak Edi nama direktur kami, dia bilang kayak gitu, dia marah, dia hanya mendengarkan sepihak. Dia bilang gini, itu siapa yang blokir ya, siapa yang blokir itu, Lisbeth, itulah. Terus adalah kasir organ pusat bilangnya, bilang aja lah orangnya, P kan katanya gitu. Terus dibilang si Lisbeth, iya Pak, namanya itu si Putri, dia memblokir aku Pak sama Desi. Padahal kan aku selalu ngirim slip gaji karyawan itu sama mereka Pak, katanya gitu. Intinya dia kayak merasa terganggu lah gitu. Terus dibilang Pak Edi kan, benar itu Putri, kau blokir dia gitu. Kenapa kau blokir dia? Jangan bawa-bawa ininya sama pekerjaan, katanya gitu. Jangan bawa-bawa urusan pribadi sama pekerjaan. Lah, sejak kapan aku bawa-bawa dalam pekerjaan itu? Gini ya guys ya, kalau slip gaji itu dia kirim, kita punya hak untuk melihat. Itu kan sebenarnya slip gaji itu memang kan diuntukkan supaya kita mengetahui gitu ya, berapa gaji kita, berapa totalnya gitu. Ya, ada orang yang memang ya udah, kalau misalnya kamu udah kirim, dia cuma baca doang atau kayak mana, atau dia pun memang simpan slip gajinya dia, itu urusan dia ya kan. Yang penting kan kerjaan dia itu memang ngirim slip gaji, slip gaji karyawan ya. Tapi kalau memang karyawan itu nggak merespon dia tentang slip gaji itu, atau cuma diri doang, ya dia nggak punya hak di situ gitu. Kerjaannya memang itu ya kan. Terus datanglah Pak Edi tuh, direktur perusahaan kami itu, langsung marah kali, jengkel kali dia sama aku. Apalah penyakit hatinya sama aku ya, tapi kayak dia ngeliat aku itu kayak udah buruk kali lah gitu. Dia bilang lah kayak gini, itu saya nggak mau tahu ya, kamu buka blokiran itu atau nggak, kamu buat surat resign-mu, kalau nggak saya kasih SP1. Lah, saya terkejut kan, saya langsung bilang gini, Pak ini ya, saya nggak mengganggu pekerjaan Pak, itu saya memblokir dia itu di pribadi saya, aku bilang gitu. Saya punya hak Pak, itu kan WA itu privasi saya, aku bilang. Dan admin itu pun, mereka pun kalau membicarakan soal masalah atau ada kekurangan gitu di kasir, mereka pasti chat di WA HP toko Pak. Tidak pernah mereka itu chat pribadi saya. Jadi kan nggak mengganggu pekerjaan Pak, aku bilang gitu. Saya nggak pernah membawa-bawa masalah, nggak pernah menyenggol mereka, malah mereka yang menyenggol aku. Langsung datanglah direktur kami itu, saya nggak mau tahu ya, kamu buka blokiran itu, saya tunggu sampai 1 minggu. Aku mikir gini kan guys, memang maaf ya, aku udah jengkel kali sebenarnya. Aku kayak bilang kayak gini dalam hatiku, dia nggak punya hak ya ngomong kayak gitu. Itu kan hak aku, mau kayak mana pun. Lagian orang itu pun nggak punya inisiatif untuk kalau mereka merasa bahwa ada masalah pribadi yang nggak senang mereka tentang aku, atau aku yang nggak senang sama mereka, ya mereka berusaha ngomong sama aku lah.
nggak ngapain bilang langsung sama orang Pak Edi. Lah, kenapa kamu nggak langsung ngomong sama aku? Kenapa sih kamu blokir aku? Put, aku ada salah ya samamu. Aku minta maaf ya kalau aku ada salah samamu. Boleh nggak kamu buka blokiranmu? Kan sesimpel itu. Dia cari masalah, dia bilang lah, kamu kok blokir aku ya? Dia bilangnya sama semua orang, Pak, ini mengganggu pekerjaan. Saya udah kirim slip gaji, saya udah kirim ini, tapi saya malah diblokir, Pak. Lah, kalau kamu ngirim slip gaji, ya itu kan urusan orang yang menerima slip gaji itu, gitu kan? Ya, itu bukan hal yang perlu dipermasalahkan, karena slip gaji itu memang dikhususkan untuk karyawan yang ada di situ, karyawan yang kerja di situ. Kalau memang dia baca, kalau memang dia simpan slip gaji itu kan terserah dia, itu hak dia, gitu kan. Kalau dia mau baca chatmu tanpa merespon, atau cuman dirit aja, atau dia blokir pun kamu, itu ya terserah dia. Tapi kalau kamu mau minta untuk dibuka blokiran itu, bilang secara baik-baik, tapi bukan dengan cara kamu melaporkan orang itu seperti ini, seperti seakan-akan kamu menjatuhkan dia, ya. Sedangkan aku nggak pernah menyinggung siapapun. Oke, itu loh dari cerita.